Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau KOPRI PBPMII, menggelar opening seremoni fasilitator nasional yang bertempat di Plaza Gedung PBNU, Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat pada Sabtu 26 Juli 2025. Acara ini dikemas dalam serangkaian agenda peluncuran website kopri.id, MOU Beasiswa Profesi Advokat, dan talk show global. Turut hadir sejumlah tokoh penting, Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah, Sekretaris Jenderal PBPMII M. Irham Tamrin, Direktur Lakpusdam PBNU Ulfi Ulfia, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Luar Negeri. Ketua KOPRI PBPMII Wulansari Aliatus Solihah dalam wawancaranya menyampaikan bahwa acara ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata positioning perempuan kader PMII dalam isu-isu global. Menurutnya, perempuan harus aktif bukan hanya dalam ruang sosial, tetapi juga dalam diplomasi dan kebijakan publik internasional. Hari ini kita melangsungkan beberapa agenda utamanya adalah pembukaan atau opening seremoni pelatihan fasilitator nasional yang juga kami rajut dengan beberapa agenda dari berbagai bidang di KOPRI PBPMII, di mana bidang media juga meluncurkan secara resmi kanal ekosistem media KOPRI, yakni kopri.id. Jadi bisa dibuka di website. Nanti semua informasi maupun update tentang KOPRI ini menjadi wadah juga untuk sahabat-sahabat bisa mencurahkan gagasannya melalui kopri.id. Berikutnya juga ada agenda penandatanganan MOU atau kerjasama antara KOPRI dengan Pradi Utama, yakni 2.000 beasiswa untuk PKPA atau pelatihan untuk keprofesian advokat. Jadi ini peluangnya sangat bagus sekali untuk sahabat-sahabat KOPRI PMII bagi alumni sarjana hukum ya, jurusan hukum atau hukum syariah, nanti bisa mengikuti PKPA yang mana dengan total 2.000 beasiswa yang kami kerjasamakan selama 3 tahun ke depan, totalnya bernilai sejumlah 12 miliar rupiah. Jadi karena per pelatihan bagi seorang peserta itu jumlah beasiswanya sejumlah 6 juta rupiah. Dan ini merupakan peluang untuk pendalaman keprofesian di ruang-ruang profesionalisme. Berikutnya juga ada agenda talk show tentang globalizing KOPRI. Ini mengejawantahkan visi misi KOPRI kita hari ini dari salah satu trilogi 3B, yakni berdaya saing global. Kita ingin membuka pemahaman yang lebih luas lagi tentang globalisasi dan juga pemahaman geopolitik global. Perempuan harus terjun dalam ruang-ruang diskusi dan juga ruang-ruang diplomasi. Ini yang nanti akan coba kita tularkan kepada sahabat-sahabat KOPRI dari seluruh daerah. Tentu karena agenda utama adalah tentang fasilitator nasional, yang mana kita akan mencetak kurang lebih 40 instruktur nasional yang nanti akan terjun di agenda-agenda kaderisasi seluruh Indonesia. Yang ini merupakan pengurus-pengurus dari KOPRI PBPMII. Output kita nanti pelaksanaan acara akan selama 4 hari sampai tanggal 29 Juli. Jadi para instruktur nanti akan dilatih oleh para pakar dan tentunya akan ada pengembangan dan pendalaman skill sebagai seorang fasilitator yang mampu mendelivery ideologi dan juga pemahaman-pemahaman fundamental dari KOPRI dan juga pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Salah satu narasumber talk show, Budi Sugandi, penulis buku 75 tahun Indonesia Tiongkok, menyampaikan bahwa pemahaman geopolitik global sangat penting bagi generasi muda, khususnya perempuan. Ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok adalah bagian dari peta diplomasi strategis yang harus dipahami secara utuh dan kritis. Oh ya, tentu ya. Jadi memang tadi ada kesempatan kita membahas buku ini, buku terbaru kami, Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 tahun Indonesia Tiongkok. Karena kan tahun 2025 ini pas dengan momentum 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Nah, di buku ini, jadi kita memang fokus ke 3 dimensi. Pertama tentang politik, yang kedua tentang ekonomi, khususnya ekonomi global, yang ketiga tentang sosial budaya. Nah, temuan menariknya adalah yang pertama memang kalau kita lihat dari sisi politik ya, kalau kita lihat Pak Presiden Prabowo yang baru dilantik tahun lalu itu kan mirip dengan Gus Dur, menjadikan Tiongkok negara pertama yang dikunjungi secara official. Nah, kemudian saya juga melihat
bagaimana Tiongkok saat ini berkembang begitu pesat dari sisi inovasi, teknologi, dan ekonomi, yang mana semuanya itu ditulis dengan apik sebenarnya sama teman-teman, karena ini tulisan bersama ya di buku ini. Jadi saran saya, kalau ingin tahu lebih detail, bacalah buku ini. Rangkaian acara ini turut dihadiri oleh para anggota Kopri PB PMII membangun kader-kader perempuan yang adaptif terhadap digitalisasi dan responsif terhadap tantangan global. TVNU melaporkan.